baik. Setelah itu, poin kelima, penyampaian visi dan misi berdasarkan nomor undian tadi. Sedangkan penyampaian visi misi dalam kegiatan ini tidak ada tanggapan dan sanggahan baik dari para calon maupun dari pendukung masing-masing. Tidak ada tanggapan dan sanggahan. Karena kita PPD ini kerja sesuai dengan Perhub 148 tahun 2022. Supaya kami PPD juga berjalan sesuai rel atau aturan. Untuk itu, waktu dan tempat supaya jangan lama-lama. Nomor urut 1 berdasarkan tarikh 20 hari ini, waktu dan tempat saya persilakan dengan 1 jam menyampaikan visi dan misi untuk setiap calon 1 jam. Waktu dan tempat saya persilakan kepada nomor urut 1. Kita temukan semua. Selamat pagi untuk kita semua. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Yang kami hormati Bapak Penjabat Kepala Desa dan perangkat, Ketua BPD bersama anggota, teman-teman calon Kepala Desa, Bapak Kapolpol dari Brimob, panitia penyelenggara, singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini dalam rangka kampanye umum penyampaian visi dan misi calon kepala desa yang sekarang akan kita laksanakan, sehingga besok dan lusa kita akan menjalankan tahapan selanjutnya kampanye yang sudah ditentukan panitia dalam 4 zona dalam 2 hari ini. Baik, sebelum saya mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, saya telah menyiapkan beberapa visi atau pandangan dan misi ketika dan apabila saya terpilih jadi kepala desa Tasinifu. Visi saya, penataan kelembagaan desa melalui tata kelola pemerintah desa yang benar dan bersih dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan desa Tasinifu yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, serta memajukan desa di segala aspek pembangunan. Dilanjutkan dengan misi saya yang pertama, menyelenggarakan pemerintah desa yang benar, bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta lainnya. Yang kedua, memberdayakan seluruh kelembagaan desa dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. Yang ketiga, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, sehat, dan berpendidikan. Ketiga misi ini harus saya jabarkan melalui program kerja. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. 1. Membuat rancangan program pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, mengoptimalkan tugas, wewenang, serta fungsi pemerintah desa dan seluruh kelembagaan di desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengoptimalisasian pendapatan asli desa
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Tasinifu. Yang kedua, bidang pendidikan. Yang pertama, membantu menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga pendidikan sekolah dasar dan lembaga pendidikan usia dini dalam menunjang pendidikan anak di Desa Tasinifu. Bidang kesehatan, membantu menyukseskan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan melalui para kader posyandu di setiap RT. Yang kedua, pengoptimalisasian para kader posyandu dalam melaksanakan program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan pencegahan penyakit. Keempat, bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Pertama, membantu memberdayakan ekonomi rumah tangga melalui kader PKK di setiap RT. Yang kedua, memberikan dana pemberdayaan ekonomi rumah tangga dalam menunjang program PKK di setiap RT. Bidang kepemudaan atau Karang Taruna. Pertama, pengoptimalisasian Karang Taruna sebagai kontrol sosial dan kaderisasi. Yang kedua, mengembangkan kelompok usaha bersama, pelatihan angkatan kerja, pembinaan mental, olahraga, dan seni budaya. Yang ketiga, memberikan dana pemberdayaan kepada Karang Taruna di setiap RT. Keenam, bidang pemberdayaan masyarakat desa, membuka seluas-luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung terhadap perekonomian masyarakat. Yang ketiga, membentuk lembaga ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Keempat, mengembangkan Desa Tasinifu sebagai desa wisata. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa atau LIMAS, pengoptimalisasian Satlimas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian masyarakat. Memfasilitasi kerjasama Satlimas dengan TNI Polri dalam menunjang tugas dan fungsinya, yaitu kesiapsiagaan dan kewaspadaan diri, pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, pengamanan, penyelamatan, dan evakuasi serta dapur umum. Kedelapan, bidang sosial budaya dan adat istiadat. Yang pertama, menumbuh kembangkan kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti dan gotong royong serta melestarikan lingkungan hidup. Kedua, pengoptimalisasian peran lembaga adat dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa Tasinifu. Bidang keagamaan, memajukan suatu kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat. Setelah program ini, ada pun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan melalui program-program yang ada. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di setiap bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan. 1. Bersama BPD dan semua lembaga membentuk peraturan desa. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala, bulanan, triwulan, dan tahunan. Ketiga, mengurus semua dokumen kependudukan masyarakat Tasinifu. Keempat, pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara terbuka. Memanfaatkan sumber daya alam untuk pendapatan asli desa.
ketujuh, membuat website Desa Tasinifu. Dalam kegiatan ini perlu saya jelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah desa untuk mengurus semua dokumen kependudukan masyarakat itu sangat penting. Dan kalau saya terpilih, saya akan jadwalkan 2-3 bulan dokumen saya selesaikan. Yang ketiga, akan dibentuk website desa. Mengapa penting? Sehingga semua kegiatan ada di desa kita upload dan semua orang bisa mengetahui kondisi dan presentasi itu. Kegiatan di bidang pendidikan, melakukan program kunjungan di sebuah sekolah di desa Tasinifu. Yang kedua, memberikan bantuan operasional tahunan pada lembaga pendidikan sekolah dasar untuk guru tenaga honorer serta lembaga pendidikan usia dini TK atau PAUD. Bidang kesehatan, melakukan kerjasama dengan Puskesmas Aplal melalui program posyandu di tingkat RT. Memberikan bantuan operasional bagi para kader posyandu dalam melaksanakan program kesehatan ibu dan anak keluarga berencana, imunisasi, gizi dan pencegahan penyakit. Keempat, bidang pemberdayaan kesehatan keluarga, kegiatannya memberikan pelatihan bagi kelompok ibu rumah tangga melalui kader posyandu, kader PKK di setiap RT. Berikut, mengoptimalisasikan pekarangan rumah bagi ibu rumah tangga serta kelompok usaha kerajinan sehingga mampu berpenghasilan. Bidang kepemudaan atau Karang Taruna, kegiatannya memberikan pelatihan bagi pemuda melalui kelompok usaha bersama. Yang berikut, melakukan berbagai event pertandingan olahraga. Berikut, melakukan berbagai event pergelaran seni budaya. Yang keempat, bergotong royong membangun desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, bekerja sama dengan pihak lain terkait untuk infrastruktur jalan, dusun atau lingkungan, rumah tidak layak huni, WC sehat, irigasi, jaringan komunikasi, air bersih, dan penerangan secara berkala. Yang kedua, mewujudkan pembibitan yang unggul dan berkualitas serta terjangkau. Yang berikut, memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil bumi lainnya melalui pengembangan BUMDes. Yang ketujuh, bidang perlindungan, satuan perlindungan masyarakat desa, membentuk pos keamanan lingkungan atau pos KAPI di setiap RT. Berikut, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Satlimas. Berikut, melakukan patroli lingkungan setiap malam. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban setiap RT sesuai tugas dan fungsinya. Yang kedelapan, bidang sosial budaya dan adat istiadat. Kegiatannya melakukan kerja bakti pagar lingkungan di setiap dusun. Yang berikut, gotong royong memberikan fasilitas umum dan lingkungan pekarangan rumah. Berikut, melaksanakan peran dan fungsi lembaga adat. Bidang keagamaan, bekerja sama dengan pengurus gereja dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bekerja sama mengembangkan wisata presentasi itu. Baik, inilah kegiatan-kegiatan yang saya tulis dalam visi dan misi. Apabila saya terpilih, saya akan bekerja sesuai dengan visi misi yang ada. Visi misi ini kita buat
Sehingga visi-misi ini tidak sekedar catatan kertas, tapi ini adalah mimpi yang harus kita laksanakan bersama. Dari semua yang tadi saya jelaskan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait program visi misi yang selama ini saya sudah sosialisasikan. Tapi ada tanggapan-tanggapan liar menyangkut visi misi saya terkait pemberian bantuan di setiap RT. Alasan saya mengapa di setiap RT harus diberdayakan, karena dalam Permendagri 18 tahun 2018 itu ada 2 kelembagaan desa. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Bagaimana mungkin negara sudah membentuk semua lembaga yang diperuntukkan untuk desa, lalu apa daya kalau lembaga-lembaga ini kita biarkan? Sedangkan lembaga-lembaga ini sudah diberikan tugas, wewenang, serta peran yang harus dilaksanakan. Karena negara berpikir untuk membangun sebuah desa harus bekerja sama dengan semua lembaga. Lembaga kemasyarakatan desa itu meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, kader posyandu, lembaga pemberdayaan masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga ini harus difasilitasi. Selain lembaga-lembaga ini ada lembaga lainnya meliputi kelompok tani Gapokta. Itu dalam Permendagri sudah dituliskan semua. Sehingga bagi saya lembaga-lembaga ini harus diberikan peran maksimal. Lewat apa? Pemberdayaan. Bagaimana kau memberikan peran tapi tidak diberdayakan? Bagaimana dia mau bekerja? Sehingga semua lembaga-lembaga ini akan difasilitasi, karena setiap lembaga akan melakukan dia punya program kerja untuk masyarakatnya di setiap RT. Sehingga lembaga-lembaga ini perlu difasilitasi dengan keuangan yang ada. Sedangkan selama ini lembaga lainnya, kelompok tani kok bisa difasilitasi, sedangkan lembaga induknya dibiarkan. Sehingga fokus dan perhatian saya pada ini. Di desa lain di Jawa itu pemberdayaan setiap RT ada yang sudah sampai 50 juta per tahun. Ada yang 20 juta. Waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih. Saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Atas. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia bersama anggota. Yang saya hormati Bapak Kapospol, Bapak Danpos Primo. Yang saya hormati aparat TNI. Yang saya hormati teman-teman bakal calon kepala desa. Yang saya hormati hadirin yang hadir untuk mendengarkan kami berempat punya visi misi. Tasilipo! Tasilipo! Visi saya orang tua semuanya, terwujudnya masyarakat desa Tasilipo bisa dalam kurung berani, inovatif, sejahtera dan aman. Visi saya yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif, efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat. 2.
meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan potensi pertanian, jalan lingkungan pemukiman. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan perekonomian, terutama dalam pertanian dan peternakan. 4. Pemenuhan kebutuhan air minum bersih secara merata di setiap wilayah dusun. 5. Terutama di bidang pertanian dan peternakan. 6. Menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis budaya dan peduli lingkungan dan tegar terhadap bencana di desa. Program prioritas di bidang pemerintahan: meningkatkan kedisiplinan perangkat desa, meningkatkan kapasitas dan pelayanan terhadap masyarakat desa dengan cepat dan tepat, meningkatkan peran aktif BPD, LPMD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Di bidang pembangunan desa, melakukan peningkatan pemeliharaan jalan desa dan lingkungan. 2. Pembangunan desa. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara prioritas pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan. 4. Meningkatkan penghijauan lingkungan. 5. Penataan dan pengembangan tempat wisata desa. 6. Peningkatan dan pengembangan air minum bersih di desa. Betul. Secara merata di setiap wilayah dusun. Dalam hal ini kontrak desa. 2. Pembangunan sanitasi sehat di desa. 3. Kesejahteraan kader posyandu. 4. Pembangunan kelompok posyandu 12 unit. 5. Pos pelayanan kesehatan 2 unit. Betul. 7. Sosialisasi tentang keselamatan ibu dan bayi balita. Betul. Penyediaan sarana dan prasarana untuk anak usia dini di setiap wilayah dusun. Betul. Penyediaan tenaga asuh untuk pendidikan anak usia dini untuk 7 wilayah dusun. 3. Melakukan sosialisasi di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi angka drop out info. Menunjang setiap keluarga untuk bisa memiliki ternak dan sedang dan ternak besar. 2. Menunjang perekonomian masyarakat dengan tanaman-tanaman bernilai ekonomis. Bidang pembinaan desa, meningkatkan kapasitas PKK. 2. Meningkatkan pembinaan kapasitas lembaga swadaya masyarakat desa, RT, RW, Karang Taruna dan kader posyandu. Program khusus penanggulangan bencana di desa secara cepat dan tepat. Yang kedua, program unggulan padat karya tunai. Saya mohon maaf kepada para pendukung. Tadi 01 beliau menyampaikan, saya punya tidak menanggapi. Ya. Yang menyampaikan visi misi supaya kita pendukung, kita keluarga, kita adalah sahabat, adik kakak bersaudara, kita tinggal mendengar dan menyimak sehingga suasana hari ini bisa kondusif. Karena kami panitia atau PPD berjalan sesuai aturan. Kita mendengar, menyimak, dan bisa menilai dalam hati entah siapa, itu urusan pribadi masing-masing. Sekian.
Saya lanjut dengan bagaimana program unggulan saya pada karya tunai. Saya memberikan sedikit penjelasan tentang padat karya tunai. Hal ini semua yang saya tuliskan di sini karena desa terbatas. Betul. Permendes nomor 8 tahun 2022 hanya mengatur tentang bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan keadaan darurat. Karena padat karya tunai ini contoh saya misalnya pagar lingkungan. Karena untuk lingkungan ini kita bisa menanam tanaman-tanaman apa saja yang entah tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura. Karena itu pagar lingkungan ini saya padat karya tunaikan. Masyarakat kerja dapat uang, kita susun di APBDes, masyarakat kerja kita bayar hoknya. Yang kedua, seperti yang sekarang jalan-jalan kan kita punya jalan ini digusur, kita hijaukan. Masyarakat kita undang saat musim hujan turun, pekerjakan masyarakat kita tanam tanah-tanah yang digusur, yang tertimbun di pinggir-pinggir jalan dengan tanaman-tanaman yang tidak dirusak oleh ternak, masyarakat dipekerjakan dan dapat hok. Jadi kurang lebihnya itu penanggulangan bencana ini saya lakukan, saya hanya tulis secara garis besar, cepat dan tepat. Sehingga contoh ada rumah yang terbakar, sesegera mungkin kita atasi. Mungkin ini kami diangkat langsung, mungkin hal yang sama yang disampaikan. Dan kurang lebihnya saya akan fokus untuk bagaimana saya adalah mohon maaf saya Bapak Eri, saya kebetulan mantan, saya akan lanjutkan semua kegiatan yang saya rintis. Karena itu saya ajak kita semua dalam bahasa daun Pembentolas kitol manikut Yukta buat tafela nomor 2 karena saya punya visi-visi sederhana, singkat dan silahkan apa yang kemudian yang terakhir para pendukung dari pihaknya nomor 2 saya ajak untuk kita mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh panitia. Baik hari ini, besok dan baik hari ini, besok dan sampai tahapan pemilihan. Kalau menang adalah hal biasa. Yang kalah harus mengapresiasi yang menang. Yang menang pasti kami saling merangkul. Saya kalah juga, saya ketemu ibu bapak semua, saya akan senyum-senyum. Dan mohon maaf, saya mohon izin, saya bukan ayam potong sehingga pada tanggal 17 Mei saya tres ini untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada calon nomor urut 3. Menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Pasinifu masa jabatan 2023. Yang pertama yang kami hormati
Bapak pejabat kepala desa tersebut bersama Makit kali anak kita nasi yang oh kami kali hormati maklum kita Ketua BPD kan bersama kuah Sinifu ini kuah bersama tempat Gotong, namanya di anak-anak yang kami hormati semua aku akan melihat tak ada tak kuah lepas itu gua demi pasal ni ini kuah tapi yang apa kita buat sih konsolidasi bersama bos kemudian bersama Gotong. oh kan nak nen hit nih nen ini kan sewa Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan berkat-Nya. Maka pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam pemaparan visi dan misi calon kepala desa Tasinifu masa jabatan 2023-2029 dengan keadaan baik dan selamat. Itu yang pertama yang saya sampaikan, bahwa semua kegiatan, semua pergerakan kita sebagai manusia insan beriman, kita mengakui bahwa semua itu karena kuasa dan kemurahan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, yang pertama yang saya sampaikan bahwa khususnya Bapak Ketua Panitia bersama anggota, tentunya ini adalah sebuah kerja keras yang sebagaimana yang kita alami bersama, bahwa berbagai hambatan, berbagai kekurangan kita terbentur bersama. Oleh karena itu tidak menjadi satu hambatan sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini di kantor desa Tasinifu untuk mendengar, sama-sama kita mendengar pemaparan visi dan misi dari teman-teman calon kepala desa. Kami ada berempat sehingga semuanya telah jelas. Oleh karena itu langsung saja saya tidak memperpanjang kata dan kalimat saya. Saya mulai dari gagasan utama. Visi adalah gagasan atau impian yang ingin dicapai oleh calon kepala desa itu. Sedangkan misi adalah penjabaran dari visi. Setiap visi dijabarkan dalam program dan setiap program dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang akan kita tempuh bersama apabila saya terpilih menjadi kepala desa Tasinifu. Nomor 3. Baik, yang pertama sesuai dengan apa yang kami gagas, bahwa visi dan misi. Visi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan desa Tasinifu yang bersih, sejahtera, adil dan mandiri. Sedangkan misi adalah yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah mufakat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita ngomong tentang bersih, bersih itu harus dimulai dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak bersih, maka kita menata dari depan. Kalau depan kotor berarti di belakang lebih kotor lagi. Jadi untuk bersihnya kita harus mulai dari yang pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa Tasinifu. Kenapa? Akses ekonomi masyarakat akan tidak nyambung kalau akses jalan, infrastruktur tidak mendukung. Itu yang pertama. Yang berikut, yang ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa
UMKM maupun usaha kredit ringan, serta meningkatkan pendapatan asli desa dengan memaksimalkan potensi desa. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Panitia bersama anggota, di Kenapa di desa lain ada BUMDes. Sedangkan kita sini Bu kayaknya sesuai dengan pengamatan kita tidak ada yang namanya. BUMDes, kalau desa punya usaha, Jangan oke. kita punya usaha, Yang ticam. maka semua persoalan, semua permasalahan di dusun akan kita tangkap karena ada usaha desa. Kalau kita tidak ada usaha, maka semua pembangunan, semua program di desa tidak akan jalan tanpa kalau tidak ada usaha. Itu yang ketiga, sesuai dengan apa yang kami konsep yang tertuang dalam visi dan misi. Yang keempat, mendorong kreativitas muda melalui Karang Taruna Desa, dusun, serta memaksimalkan kegiatan organisasi, olahraga dan seni budaya, serta membangun fasilitas yang representatif secara bertahap. Ini tulang punggung negara ini ada di tangan pemuda-pemuda, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita mendorong pemuda-pemuda lewat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa. Kita mensupport mereka sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan bisa jalan di dalam wilayah desa, baik itu di dusun maupun yang ada di dalam wilayah desa. Itu yang nanti kita tempuh apabila saya dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam pembangunan desa. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya, kita sangat membutuhkan atau sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kalau sesemangat apapun seorang kepala desa, kalau masyarakat tidak punya semangat juga, sia-sia pembangunan di desa itu. Sebaliknya sesemangat apapun masyarakat, kalau kepala desanya tidak semangat, sia-sia pembangunan yang ada di desa itu. Itu yang kami gagas berdasarkan hasil penelitian kami. Yang berikut, yang keenam adalah mendata aset desa serta memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi, kita akan mendata seluruh aset. Aset ini namanya kekayaan desa, milik kita bersama, bukan milik perorangan. Sehingga pengelolaannya, jadi kita akan mendata seluruh aset, seluruh milik kita untuk kesejahteraan masyarakat desa Tasinifu Padu. Yang berikut adalah menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, ramah, rukun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak penjabat, kita semua yang hadir, kalau di dalam desa tercipta konflik, sikap-sikap itulah yang akan mengganggu setiap pembangunan yang ada di desa. Jadi, tugas bapak-bapak di bagian keamanan sangat kita butuhkan. Akan kita kerahkan bapak-bapak Babinsa untuk mengamankan masyarakat-masyarakat yang sifatnya hanya ingin mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat atau lingkungan kita. Kenapa? Program tidak akan jalan kalau ada oknum-oknum yang mau menghambat proses pembangunan itu sendiri. Jadi kita akan tentukan semua, maraknya banyak. Kalau saya tidak tahu di pusat desa, tapi di bagian-bagian pedalaman sering terjadi, Bapak Ibu. Ada pihak-pihak tertentu
yang ingin mengganggu ketertiban umum. Ini sangat rawan Bapak Ibu, menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Semua proses pembangunan di desa tidak akan jalan kalau ada segelintir orang yang ingin menghambat pembangunan di desa itu sendiri. Jadi bapak-bapak Babin Kamtipmas, bapak-bapak Limas akan kita kerahkan untuk mengantisipasi pihak-pihak atau oknum-oknum yang sengaja membuat keonaran-keonaran di desa maupun di dusun-dusun. Itu yang ketujuh, mungkin itu gagasan kami. Saya masuk kepada program kerja. Program kerja berorientasi pada skala prioritas kebutuhan masyarakat dengan mengandalkan potensi desa, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia, pertanian dan peternakan. Desa Kasinifuh kita dikenal sebagai dapur NTT. Dapur NTT. Karena kita mampu memproduksi berbagai macam pangan yang ada di desa Kasinifuh. Tapi karena banyak kekurangan, kelemahan, sehingga kita tidak bisa mendukung proses dalam pendapatan asli masyarakat di desa itu sendiri. Jika ke depan, kalau Tuhan menghendaki, kita akan menata semua sesuai dengan visi dan misi yang saya tawarkan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kegiatan di bidang pemerintahan desa, pembentukan Bumdesmak, badan usaha milik desa. Bapak Ibu, kalau kita mensuplai dana dari dana desa tiap tahun 100 juta, dikalikan tiap tahun 100 juta, kita anggarkan selama 5 tahun. Berapa juta Bapak Ibu? 500 juta. Ya, 500 juta. Per tahun 100 juta. 500 juta. 500 juta. 500 juta itu untuk kebutuhan yang ada di dalam desa. Bukan hanya untuk pribadi saya sebagai seorang pimpinan. Apabila saya terpilih. Untuk semuanya. Yang berikut pengelolaan keuangan desa secara transparan. Bapak Ibu, contoh kecil yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kalau pengelolaan keuangan di rumah tangga kita, kalau sudah terbuka, maka itu adalah awal dari kehancuran. Oleh tauhid firnasi atau hitam lain. Kalau terbuka, maka hikmat sof liku-liku. Tapi kalau ada keterbukaan, kita transparan kepada masyarakat, maka tidak ada saling curiga. Jika pelaporan itu kita laporkan ke tingkat pusat maupun ke tingkat masyarakat melalui PPD. Itu yang akan kita lakukan bersama. Yang berikut adalah pelayanan publik bebas biaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang tua, lembaga adat yang saya hormati. Kita tahu bahwa administrasi adalah kebutuhan vital. Kebutuhan yang sangat vital itu administrasi. Tanpa administrasi, sebuah kegiatan itu macet total. Sehingga dalam rencana yang kami konsep dalam visi dan misi kami, ke depan kita akan belanjakan laptop untuk setiap dusun di setiap wilayah masing-masing, sehingga pelayanan administrasi di desa tidak mengalami kelumpuhan. Pak RT, kalau dulunya pakai tulis-tulis, kalau
Tuhan mengizinkan, Bapak Ibu mengizinkan, akankah saya belikan flash untuk bapak-bapak RT. Jadi tidak lagi tulis-tulis. Ini dunia modern, Pak. Dunia digital. Yang berikut adalah pemekaran desa. Kita mengetahui bersama bahwa luas wilayah desa Pasenifu ini dengan kepadatan penduduk, contoh kecil, satu porsi nasi kalau dibagi 10 orang maka 12 mesek bisa 100. Maka pemekaran desa akan kita perjuangkan bersama-sama kalau Tuhan menghendaki. Kalau yang sudah kita tahu bersama bahwa ada pemekaran desa Pasenifu Selatan dan Pasenifu Barat. Nanti ke depan kalau Tuhan menghendaki kita akan sama-sama mencari solusi bagaimana hambatannya. Kita akan melakukan lobby ke tingkat kabupaten maupun ke tingkat pusat untuk menanyakan hal-hal kenapa tidak ada realisasi sehingga masyarakat menjadi korban utama. Ini kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Kita mekarkan desa, kita mengurangi angka pengangguran di desa. Ini yang yang berikut adalah kegiatan di bidang sosial masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, lansia, anak yatim piatu, jompo, cacat fisik maupun mental. Kalau setahu saya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahu pasal ke-33 itu memuat tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada saat itu akan kita perhatikan dengan dana-dana desa yang ada. Dana desa ada akan kita buatkan kepada orang tua kita yang kebetulan tidak mampu lagi bekerja atau dia cacat fisik, yang kegilaan. Mereka hanya lalu lalang di jalan, tidak ada yang perhatikan. Kasihan kita, nilai kemanusiaan kita di mana? Itu kita berbuat bersama. Yang berikut penguatan kelembagaan adat. Penguatan kelembagaan adat atau lembaga pemangku adat di setiap wilayah dusun akan kita buat sesuai dengan musyawarah kita bersama, sehingga kita tidak tersiksa di bumi ini. Karena apa? Adat tidak jalan sangat mengganggu proses pembangunan di desa itu sendiri. Sehingga kita akan bentuk yang namanya satu lembaga adat, lembaga pemangku adat di desa, sehingga tugasnya itu menata seluruh yang berkaitan dengan tempat ritual yang akan kita tentukan bersama. Itu mekanismenya akan diatur oleh lembaga adat itu sendiri. Yang ketiga adalah pembinaan pemuda dan olahraga. Olahraga tadi saya bilang menjadi punggung negara. Pemuda di desa kita akan memberi support kepada mereka sehingga kegiatan olahraga di desa kita akan benahi bersama, sehingga dalam kegiatan menyongsong HUT RI kita sudah ada calon-calon pemain kita di desa, sehingga kita tidak bisa rekrut orang tidak tahu seles, kita diangkat menjadi pengemis. SMS dari bawah itu penguatan tentang pemuda dan olahraga. Yang kedua, yang keempat, pembentukan tim tanggap bencana alam atau KLB, kejadian luar biasa dan kedukaan. Ini kita akan memberi dukungan kepada mereka melalui biaya operasional desa. Karena prioritas penggunaan dana desa dari Kementerian Desa, biaya operasional desa 3% itu larinya kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.
Yang berikut di bidang pembangunan, yang pertama pendidikan. Jadi saya sangat setuju dengan pemaparan visi misi dari Bapak Yanto, calon nomor urut 1. Kenapa kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita di desa membuat fondasinya. Fondasinya apa? Ada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa. TK, SD maupun SMP yang ada di desa. Kita akan memberi dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada, sehingga kita mewujudkan bangsa teristimewa khususnya di desa, menciptakan atau mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang akan kita tempuh bersama. Yang berikut di bidang pembangunan, masih dalam bidang pembangunan, infrastruktur jalan dusun, pembangunan jembatan gantung darurat, dan rabatisasi. Kalau kita ngomong tentang jembatan darurat, rabatisasi, kita ngomong dusun 5 WFA. Kasihan, ini kampung saya, daerah asal saya, sangat terisolasi. Sepertinya belum ada kemerdekaan untuk kami. Karena apa? Pembangunan di desa, saya tidak mau menyudutkan bapak-bapak pemimpin terdahulu, tapi pembangunan yang ada di desa sepertinya kami anggap ini lari diri. Karena salah bagian dari masyarakat desa tersebut. Kenapa bapak-bapak yang pemimpin terdahulu mengalaskan yang lain kami dianak dirikan? Ini inilah keluhan kami, sehingga ke depan kita akan membuat jembatan gantung darurat. Cukup motor dengan manusianya saja. Kalau motor, kalau oto, kalau bisa musim kemarau kita akan berdampak bisa lalu. Itu fokus kita ke depan. Yang berikut tentang penerangan listrik. Kalau kita ngomong tentang penerangan, Walmuke adalah pintu masuk atau pintu keluar. Mereka adalah penjaga pintu. Bagaimana kita tidak boleh indah mereka punya kampung dulu, baru yang pedalaman ini. Kita bersihkan dulu yang dari depan dulu, baru yang belakang. Karena kalau di depan tidak bersih, maka di belakang tidak bersih. Mereka adalah penjaga pintu. Jadi fokus kita ke depan, kita akan perhatikan mereka adalah penjaga pintu. Kita polis indah dulu ilmu ke dulu. Yang berikut adalah peningkatan air minum bersih. Kalau yang sesuai pengamatan kami sudah sekitar 80%, masyarakat sudah cukup menikmati air bersih di desa Tasinifu. Kalau tentang air minum, usah tahu kita air pemakin. Sumber air mana yang mengeluarkan debitnya banyak, dan sumber air mana yang mengeluarkan debit airnya kurang? Saya tahu. Jadi ke depan kita akan menata kembali atau melanjutkan program-program yang dicapai oleh bapak-bapak yang pemimpin terdahulu. Jadi kita buat res, kita bangun res di setiap, ya kalau menurut konsep kami 20 kakak 1 res untuk menjamin kebutuhan air minum di setiap wilayah dusun. Sehingga dengan apa? Hampir kita soal bermakin tapi hampir air mata. Ini ada keadilan. Hampir air makin tapi hampir air mata. Ini akan saya kembali bersama, minta maaf bapak-bapak pemimpin terdahulu, mungkin ada sedikit saya bukan mengoreksi, tapi akan kita menata ulang sehingga ada keadilan di dalam masyarakat desa. Yang berikut tentang tagar serikat atau tagar pemisah antara pemukiman warga dengan
lokasi pengamanan ternak. Ini masalah yang cukup serius. Kalau saya tidak tahu di pusat desa, tapi kami di bagian hulu di dusun ini, kami itu makmur, Bapak Ibu. Ini saya omong atas kenyataan. Saya tidak mengarang dari situasi yang terjadi di sana. Bagaimana kita menata kampung dengan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis? Kalau kita tinggal bersama-sama dengan ternak. Vemos, itu tak tahu sebenarnya. Uki US bisa lebih tentang dia. Kalau tahu sebelum US bisa tamat nah, dono kalau sih. Aku asal. Cuek dari pemilik ternak akan kita tertipkan bersama sehingga ada pemisahan lokasi pengamanan ternak dengan pemukiman karena sangat mengganggu ekonomi masyarakat dalam wilayah dusun. Ada kenakalan kita akan tertipkan bersama-sama. Yang berikut di bidang pertanian dan peternakan, satu saja. Pemberdayaan kelompok tani dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat, instansi terkait dalam lingkup daerah kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi kelompok-kelompok tani yang ada, ini pemerintah tidak mau bantu satu orang. Pemerintah pusat itu maunya bantu satu atau lebih, sehingga dukungan pemerintah desa. Ke depan kita akan menjalin kerjasama antara lembaga sosial masyarakat, pemerintah daerah maupun provinsi untuk menjangkau seluruh kebutuhan yang ada di desa melalui kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Yang berikut di bidang pemberdayaan masyarakat, yang pertama pertanian dan peternakan cukup jelas melalui kelompok tani tadi. Yang berikut menjalin kerjasama antara lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Itu akan kita lakukan apabila Tuhan menghendaki. Yang berikut, yang terakhir adalah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, UMKM atau koperasi desa. Ini saya lihat banyak masyarakat menjadi korban. Karena apa? Saya tidak pernah pinjam sehingga saya juga tidak tahu mekanisme pengembalian seperti apa. Tapi untuk menyelamatkan situasi ini, ekonomi masyarakat kita di desa, kita akan selamatkan dengan koperasi desa atau UMKM. Sehingga pintu air, apalagi TLM, kita pintu. Karena apa? Sangat merugikan masyarakat. Bukan sangat merugikan, tapi kalau kita tidak punya perhitungan yang cukup jenius, maka kita menjadi korban. Tak sosok tangit malu yang putusan. Karena apa? Kita tidak tahu pengelolaan keuangan. Kita obat pinjam untuk memenuhi kebutuhan kita di rumah tangga, menjadi beban besar untuk itu sendiri. Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih saya menyampaikan kepada Dewan Pengawas Tim nomor 3, semua tim pemenang calon kepala desa nomor 3, tim keluarga besar di setiap wilayah dusun dari hulu hingga hilir, sikapnya simpatisan pendukung bersama tim keluarga besar calon kepala desa nomor 3 yang saya hormati dan saya muliakan. Saya mau tutup orasi saya pada siang hari ini. Ada satu ungkapan dari hati yang paling dalam. We about sing karena itu about jurnal dan juga disorang dalam. Kalau saya mau bilang satu keadilan sudah terjadi di desa Tasinifu. Kita tahu bahwa desa Tasinifu adalah
wilayah kerajaan. Babusi in menegang aliu kasing tilu doy amsa sa binulahan. Cabut lagi tindakan doy amsa sa binulahan. Saya tidak mau mendesak atau meminta. Diubah, boleh hanya mah. Iya. Dari tadinya hanya di depan saya ini yang berapa? Coba tepuk tangan dari bagian kiri sana. Yang di depan saya. Bagian kanan saya. Saya mangga itu. Itu kurang keras yang di sana, kurang keras. Ya, karena kurang keras tidak masuk dalam cinta kantor desa, jadi kurang keras. Di bagian sini tidak. Saya cium. Boleh tidak dilihat tetapi jenis. Sakit maintenance. Bagaimana yang kata salah? Terima kasih. Ya bisa. Baik, yang saya hormati Ketua Panitia bersama anggota yang saya hormati Bapak Apospol aparat keamanan lantas yang saya hormati, singkatnya anak uli tata una ubi sinoko istobat bintari. Selamat siang. Aduh, hidup ya mekan. Visi misi saya sebelum saya dimasuki visi misi saya mengambil suatu tema bahwa tanau itu tak ukumun. Jadi kalau tahu harus tahu hikuan yang lewat masuk. Jadi IPI keluar kokoh tapi nice kuat pun bintangan 17 sampai cikau tapi dia masih tahu lagi. Ada apa kawan? Terima kasih. Jadi visi saya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, inovatif, transparan dan akuntabel demi terciptanya desa Tasik sejahtera dan misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian visi. Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi saya adalah memberikan pelayanan yang baik
dan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan pembangunan jalan desa dan gapura batas desa, jalan pertanian, jalan lingkungan pemukiman. Yang ketiga, penataan tempat wisata rekreasi, agrowisata dan edukasi pertanian. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan sumber-sumber air minum untuk PAM desa. Yang kelima, meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas Karang Taruna Desa. Yang keenam, membentuk komunitas peduli lingkungan dan penanggulangan bencana. Program kegiatan prioritas berdasarkan visi misi kepala desa. A. Pemerintahan desa. Yang pertama, peningkatan kedisiplinan perangkat desa. Yang kedua, peningkatan kapasitas skill perangkat desa. Yang ketiga, peningkatan peran aktif DPD dan LPMD desa. Yang keempat, penyediaan sarana publik yang cepat dan tepat. B. Pembangunan desa. Peningkatan atau pemeliharaan jalan desa. Yang kedua, pembangunan gapura batas desa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat secara membangun atau memperbaiki infrastruktur dan fasilitas lainnya. Yang keempat, meningkatkan atau revitalisasi di lingkungan pemukiman. Yang kelima, pembuatan kompos, pupuk organik dan pupuk cair. Yang keenam, pembangunan atau pengembangan tempat wisata, rekreasi dan agrowisata. Yang kedelapan, peningkatan jalan usaha tani. Yang kesembilan, pembangunan atau pemeliharaan saluran irigasi. Yang kesepuluh, peningkatan dan pengembangan saluran air bersih desa. C. Pembinaan desa. Yang pertama, peningkatan kapasitas PKK. Yang kedua, meningkatkan pembinaan kapasitas Karang Taruna Desa. Yang B. Pemberdayaan desa. Peningkatan budidaya ternak dan pertanian. Pembinaan dan pemberdayaan usaha menekan keluarga miskin di desa. Bagaimana semua awal natati na ina ama una yabesi. Auka taan fadan auka taan fakanan meponok in upam. Tapi ketika kalau taan dinenok mo hidit na ko wes mai. Ketika mau itu yang kalau taan mau nama mo beratus kokit pahat format pamitis walia. Sehingga dengan tenang tanang meto tahu kumonet auf na kanobeha miskin itu ini ay nama ino ama una yo hi uli tata sino oke ain hitalakit tafen kuni manano ni lumbi na sakit di binisu tanan sili na natatahan. Terima kasih. Ini Cakades yang keempat ini singkat padat jelas. Yang kedua Cakades urutan ketiga singkat padat dan jelas. Yang berikut Cakades nomor urut 2 singkat padat dan jelas. Yang berikut Cakades nomor urut 1 singkat padat dan jelas.
Kita boleh beda pendapat, beda warna, tetapi jangan membuat situasi tertambah rusuh, tegang, karena ela lekot, ela meliut, ala hidup. Kempam, ha? Tama mo sa IP. Tama ang bilang mo. Ang brasa views pa rin. Ini baru jelas. Video dapat ini rokok. Sama aku kan. Cuman cukup lah.